Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Aidillah Asdar dengan NIM H1A1240001. Ini adalah tugas dari dosen pengampu Pak Musawir SHMH dengan materi sosiologi hukum. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait sosiologi hukum. Jadi sosiologi hukum adalah ilmu yang mengkaji hukum dalam kaitannya dengan struktur sosial, nilai budaya, perilaku manusia, dan institusi sosial. Jadi ia merupakan titik temu antara sosiologi dan hukum. Adapun menurut Sujarno dan Sukanto, sosiologi hukum mempelajari hubungan antar gejala sosial dengan hukum dan bagaimana hukum itu mempengaruhi kehidupan masyarakat. Adapun tujuan kajian sosiologi hukum, yang pertama ada menganalisis keberlakuan hukum secara nyata dalam masyarakat. Yang kedua, menilai efektivitas hukum sebagai alat kontrol sosial. Yang ketiga, menelaah kesenjangan antara law in the box dan law in the action. Dan yang keempat, memberikan masukan kebijakan hukum berdasarkan kondisi sosial. Adapun esensi dalam kajian sosiologi hukum, yang pertama ada hukum sebagai produk sosial, yang kedua ada hukum sebagai alat pengendali sosial, yang ketiga ada hukum dalam konteks konflik sosial, yang keempat ada aktivitas hukum dan budaya hukum, dan yang kelima ada relevansi kajian hukum di Indonesia. Baik, berikutnya adapun sumber-sumber kajian sosiologi hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber primer dan yang kedua ada sumber sekunder. Jadi sumber primer diantaranya yang pertama ada undang-undang dan regulasi hukum nasional, yang kedua ada putusan pengadilan, yang ketiga data empirilis dan observasi wawancara dan survei masyarakat, yang keempat ada data lapangan dan konflik atau politik hukum di komunikasi tertentu, di komunitas tertentu. Yang kedua ada sumber sekunder, yang pertama ada buku dan jurnal akademik, yang kedua laporan riset sosial dari SM, yang ketiga ada kajian mediasi massa sebagai refleks publik tentang hukum. Berikutnya ada tokoh-tokoh dan teori dalam sosiologi hukum. Yang pertama ada Max Weber yang memperkenalkan konsep otoritas legal rasional hukum sebagai bagian dari dominasi kekuasaan. Yang kedua ada Emile Durkheim yang mengaitkan hukum dengan solidaritas sosial. Yang ketiga ada Donald Black yang menyumbangkan teori perilaku hukum yang menjelaskan variasi dalam penerapan hukum tergantung pada struktur sosial. Dan yang keempat ada Philip Nonet dan Philip Selznick menyatakan hukum harus berkembang dari hukum represif ke hukum responsif. Adapun kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan, jadi sosiologi hukum merupakan pendekatan yang melihat hukum dalam konteks sosial. Esensinya terletak pada anggapan bahwa hukum adalah bagian dari struktur sosial yang mempengaruhi budaya, ekonomi, politik, dan nilai-nilai masyarakat. Jadi hukum bukan entitas statis, melainkan dinamis sesuai dengan perubahan sosial. Jadi itulah yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.